Di balik dinginnya hubungan kerja, ada hangat yang tumbuh tanpa disangka. Ketika rasa hormat berubah menjadi cinta, disitulah takdir tak lagi memandang usia. Ini adalah kisah tentang rekan bisnis yang istimewa. Wajah kami masih berdekatan. Aku menatap netranya tanpa berkedip. Aku dilanda kebingungan, tapi ini sudah terlanjur terjadi. Tanpa membuang waktu lagi, aku langsung mendorongnya ke dinding di belakang pintu kamarnya. Lambat laun, Bu Mirza mulai bisa menerima kenyataan yang ada. Wajah cuantiknya yang berpeluh di bawahku seperti bidadari yang telah lama aku impikan. Sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini. Tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Aku adalah seorang wirausaha muda yang tertipu habis-habisan oleh mafia importir. Usaha furniture yang baru mulai berkembang terjebak kredit macet akibat dari raibnya 10 kontainer full produk ekspor di negeri tetangga. Ibu Mirza, wanita baik hati itu orang yang telah memberiku kesempatan untuk bangkit dari kebangkrutan. Bu Mirza dan suaminya merupakan pemilik bengkel furniture terbesar di kotaku yang membantuku dengan suntikan modal. Aku pun mulai membangun ulang usaha rintisanku. Sudah 3 tahun kerja sama bisnis kami berjalan dengan baik, tapi aku malah terbawa situasi dan tak mampu mengontrol diriku karena aku memiliki kelemahan soal mengelola fantasiku. Namaku Fadel, usia 25 tahun dan masih lajang. Aku menyukai wanita setengah baya. Dan Bu Mirza memenuhi semua ciri-ciri wanita idamanku. Jujur saja, sejak pertama kali mengenal dan menjalin hubungan bisnis, aku telah terobsesi dengan penampilannya. Bu Mirza wanita parubaya berumur 49 tahun, tingginya sekitar 160 cm, pinggang ramping. Kesimpulannya, Bu Mirza bagaikan gitar Spanyol. Beliau menggunakan kacamata dan wajahnya masih terlihat cuantik. Rambutnya yang curly tergerai sebahu tertutup oleh jilbab atau hijab. Kulit putih bening. Jika beliau mengenakan pakaian yang menjadi favoritku, gaun bahan kaos dan wok panjang, tentu saja penampilannya yang indah itu membuat jantungku berdetak kewencang. Sudah terlalu banyak foto dan video tentang penampilan Bu Mirza yang aku ambil secara diam-diam dan tersimpan di dalam galeri smartphoneku. Setiap kali selesai memperhatikan seluruh gambar dan video-video itu, perasaanku makin menggila. Sebenarnya pola pikirku, mental, dan aktivitasku sehat. Keseharianku disibukkan oleh usaha mengembangkan bisnis, menjalankan strategi marketing yang cerdas, efektif, dan membangun network. Tak jarang juga aku bertemu dengan wanita-wanita cuantik yang kebetulan aku jumpai dalam perjalanan dan proses bisnis. Tapi mereka semua luput dari perhatianku. Setiap kali aku menjumpai Bu Mirza di showroom atau ketika mengunjungi pabrikku, perhatianku pasti saja selalu bercabang antara dirinya dan kerjaanku. Suami beliau seorang perfeksionis yang terkadang membuatku tidak nyaman. Dan dia memiliki semua karakter yang aku benci. Usaha mereka ini sebenarnya hasil warisan dari suami Bu Mirza pertama yang telah tiada. Dari pernikahannya yang kedua ini, Bu Mirza tidak memperoleh keturunan dari Pak Broto.
karena Pak Broto, suami Bu Mirza, adalah seorang penderita jantung akut dan tergantung oleh obat selama ini. Mungkin karena aku cemburu atau memang karakter Pak Broto yang membuatku tidak nyaman. 2 bulan kemudian seperti ada peluang bagiku. Keluarga Bu Mirza dalam prahara besar. Seorang perempuan keturunan Chinese dan putrinya mendatangi rumah mereka seminggu yang lalu. Pak Broto tak bisa mengelak bahwa mereka adalah bagian hidupnya yang selama ini tersembunyi dengan rapat. Kekecewaan dan kemarahan Bu Mirza tak tertahankan. Pernikahan mereka yang telah berlangsung sekian lama harus segera berakhir dengan perpisahan. Perlahan dan pasti, kedekatanku dengan Bu Mirza semakin erat. Obrolan-obrolan kami tidak melulu soal bisnis. Aku telah menjadi limpahan cerita kesedihan wanita paruh baya ini. Aku memanfaatkan situasi dengan siasat jitu agar Bu Mirza bertambah simpati terhadapku. Setiap aku pergi beberapa hari keluar kota untuk perjalanan bisnis, Bu Mirza selalu menghubungiku lewat WA, sekedar bertanya kapan aku pulang. Wanita ini makin membutuhkan kehadiranku. Artinya, rencanaku berjalan dengan baik. Cukup lama, aku membiarkan situasi ini berlangsung hangat selama beberapa bulan. Hingga ada saatnya aku mengambil satu keputusan untuk mengutarakan maksud hatiku. Suasana malam minggu itu terasa tepat, karena Bu Mirza tengah seorang diri di rumahnya. Aku datang ke rumahnya dengan membawa makanan kesukaannya dan kami ngobrol hangat selama beberapa jam. Awalnya seperti biasanya, membicarakan soal bisnis dan masalah pribadi beliau. Namun saat menjelang pulang, aku mulai mengutarakan proposal pribadiku pada Bu Mirza. Bu, sudah berapa lama kita kenal ya? Ucapku memulai pembicaraan dengan topik baru. Lumayan lama. Kenapa emangnya? Mungkin lebih 3 tahun ya? Jawabnya dengan santai. Sudah terlalu banyak hal yang kita saling sharing untuk mengenal satu sama lain ya, Bu. Ucapku mulai mengarahkan obrolan. Iya, memang banyak. Ibu merasa beruntung bisa kenal kamu. Kamu orangnya baik, ujarnya sambil tersenyum. Bu, mohon maaf. Kira-kira kalau saya ngomong yang sangat personal, Ibu bisa terima nggak? Tanyaku nekat dengan jantungku sedikit berdebar. Ya, silahkan. Toh selama ini juga kamu banyak kasih saran pribadi ke Ibu. Jawabnya dengan santai. Kalau saya bilang saya tertarik dan suka dengan Ibu, gimana? Suaraku sedikit bergetar. Bu Mirza terkejut dengan kalimatku itu. Seketika wajahnya sedikit aneh, tapi kedewasaannya mengalir keluar. Kamu ngomong apa toh, Fadel? Yang enggak-enggak aja kamu ini? Jawabnya seraya tersenyum. Saya serius, Bu, sahutku. Hehehe, kamu salah kalau berpikir kayak gitu, Fadel. Sudahlah, mungkin pikiranmu lagi kacau atau capek. Makanya ngomongnya jadi ngelantur. Sambungnya, tetapi dibarengi dengan tertawanya yang renyah. Gak kok, Bu. Terus terang, sudah sedari awal kita kenal, saya sudah menyukai Ibu. Maaf ya, Bu. Saya tahu sikap Ibu selama ini ikhlas sama saya. Mungkin saya keterlaluan, tapi saya berusaha jujur. Jelasku. Bu Mirza terdiam beberapa saat. Sikapnya yang anggun dan kalem membuatku salting alias salah tingkah. Ya wes, sudah malam. Kamu pikir-pikir dulu ya, apa yang baru kamu bilang barusan? Kamu orang yang baik,
Ibu menganggap kamu seperti putraku sendiri, bukan cuma rekan bisnis lagi. Jawabnya yakin. Aku hanya tersenyum pahit, tapi kemudian mengangguk. Baiklah Bu, sudah malam. Mohon maaf kalau saya lancang, ujarku. Gak apa-apa kok Fadel, ya wes sampai besok, sahut beliau. Malam itu berakhir dengan kekecewaan di hatiku. Aku pikir semua siasatku akan berhasil dan mengharapkan jawaban yang beda dari beliau. Barangkali memang tidak mungkin dia bisa menerima perasaanku, karena wanita itu usianya terpaut jauh di atasku. Beliau harus menjaga martabatnya sebagai wanita terhormat. Bodohnya aku. Memang benar sih, beliau sudah menganggap aku sebagai putranya sendiri. Aku pun begitu sebaliknya. Aku juga menganggap Bu Mirza seperti ibu kandungku sendiri. Tapi apa daya? Aku lelaki yang mulai dewasa. Lelaki yang sudah memiliki rasa dan keinginan dewasa. Malam menjelang aku tidur, tiba-tiba Bu Mirza mengirim pesan WA. Fadel, Ibu minta maaf untuk kesalahpahaman ini. Ibu harap kamu ngerti dan hubungan kita tetap seperti biasanya. Iya Bu, saya paham. Justru saya yang mohon maaf. Ibu sudah bantu saya di saat saya down. Sekarang saya sudah mapan dan usaha saya makin besar. Saya berhutang budi sama ibu dan harus membalasnya dengan baik. Tapi mohon ibu pahami bahwa perasaan saya bukan karena materi. Itu murni feeling saya sebagai laki-laki untuk wanita yang saya sayangi, balasku. Iya, ibu paham kok. Selamat tidur, balasnya lagi. Seminggu lebih kami tidak bertemu setelah malam itu. Tapi 1-2 kali kami masih berbicara via telepon untuk urusan order dan suplai barang. 1 bulan berlalu, aku mulai putus harapan untuk mendapatkan wanita idamanku itu. Kami mulai jarang bertemu dan hanya berbicara untuk hal-hal yang penting soal bisnis saja. Aku seperti laki-laki yang tengah putus cinta. Terkadang aku sadar apa yang aku lalui ini adalah sebuah kebodohan dan konyol. Tapi tidak ada usaha gigih tanpa membawa hasil. Pada awal bulan kedua, Bu Mirza mulai berubah sikapnya. Dia mulai intens mengirimiku WA, terkadang juga makanan, dan sesekali berkunjung ke pabrikku. Dan tanpa sungkan, ia menjadikanku curahan kegalauan hatinya. Aku berusaha bersikap gentle, seolah aku sudah melupakan peristiwa sebelumnya. Hubungan kami pun berangsur normal. Namun, akhirnya sesuatu yang aku impikan selama ini pun terjadi. Hari itu, kotaku dilanda hujan badai sepanjang hari, sehingga aku terpaksa menunggu lebih lama di rumah Bu Mirza. Jalan di ujung gang menuju jalan protokol tertutup runtuhan pohon dan air tergenang setinggi betis orang dewasa di sekitarnya. Malam itu, Bu Mirza mengundangku untuk makan malam. Di sana hanya ada pembantu dan sopir pribadi di rumahnya saat itu, dan seperti biasanya, mereka pun telah tertidur. Kala itu kami masih ngobrol di ruang tamu. Sementara itu sudah jam 11 malam. Hujan masih turun dengan derasnya di luar. Fadel, kamu kapan mau nikah? Umur sudah cukup loh. Bisnis kamu juga sudah mapan. Ujar Bu Mirza tiba-tiba memulai topik pembicaraan. Aku hanya tersenyum. Belum ada yang cocok, Bu. Masih belum serak, jawabku. Apa mau dicariin? Tipe-tipe kamu seperti apa, Nich? Lanjutnya sambil tersenyum. Wanita ini sangat cantik dengan senyum di bibirnya yang tipis dan mungil itu.
Kulitnya terlihat bercahaya pada pantulan sinar lampu. Apalagi baju merah yang dipakainya dengan wok hitam itu menambah keanggunannya. Terlihat sangat jelas, alangkah indahnya. Seketika itu, aku tak terasa sudah melamunkannya lagi. Loh, kok malah ngelamun? Sergahnya menyadari aku tertegun untuk beberapa saat. Iya bu, tiba-tiba aja ingat ada yang ketinggalan di kantor. Ibu nanya apa tadi? Oh, tipe saya yang seperti apa? Iya, jadi yang seperti apa? Ibu banyak punya keponakan loh. Lanjutnya. Bingung bu. Ya nantilah, jawabku ragu. Loh kok bingung? Yang penting itu sifat dan karakternya. Soal cuantik itu bonus. Tapi untuk anak muda seperti kamu, pasti ngelihat penampilan dulu ya. Ya, nggak juga sih Bu. Kalau saya cari yang bikin saya nyaman dan dewasa cara berpikirnya. Jawabku. Oh gitu. Ya wes, nanti tak coba-coba cari yang cocok. Ujar beliau. Ya, nggak usah repot-repot Bu. Sahutku. Loh, kenapa kamu ini? Ucap Bu Mirza. Tapi tiba-tiba saja kenewekatanku timbul. Yang saya mau dari dulu sudah ada sih Bu, tapi kayaknya nggak bakal terjadi. Aku coba memancing. Loh, siapa toh? Kok kamu nggak pernah cerita? Kamu ganteng dan sukses, kok bisa-bisanya ditoyak perempuan? Ujar Bu Mirza. Aku cuma tertawa kecil. Kemudian terdiam kembali. Kenapa Fadel? Kamu nggak percaya diri? Atau mungkin orang tuanya yang jadi hambatan? Lanjutnya penasaran. Bukan Bu, yang bersangkutan nggak mungkin bersedia nikah dengan saya. Ucapku makin wekat. Kenalin ke ibu dong, biar ibu coba bicara sama dia. Sahut Bu Mirza. Sekali lagi nggak usah repot-repot Bu. Ibu juga pasti sudah kenal kok. Jawabku penuh teka-teki. Loh, siapa? Tanyanya heran. Wanita itu, ya ibu sendiri. Jawabku dengan wajah datar, menunjukkan bahwa aku sedang serius. Seketika itu Bu Mirza terdiam. Mungkin tiba-tiba saja dia teringat ucapanku beberapa bulan yang lalu. Tapi Bu Mirza masih mencoba untuk tersenyum, walau dengan sedikit getir. Apa yang kamu cari dari ibu? Menjanda 2 kali, usia ibu juga sudah mau 50 tahun. Kamu masih muda, jauh di bawah usia ibu. Mungkin kamu belum memahami sepenuhnya apa yang kamu rasa. Jelas Bu Mirza. Saya sudah cukup dewasa Bu. Cinta juga gak kenal umur. Dan ibu orang baik. Semua yang dekat dengan ibu pasti merasa nyaman. Di luar perasaan berhutang budi, saya dengan kejujuran hati menyayangi ibu. Jelasku meyakinkan beliau. Tapi kamu masih muda, Fadel. Masa depan kamu masih panjang. Jiwa kamu masih fresh dan penuh semangat. Sementara ibu sudah layu. Cuma ingin menikmati sisa hidup. Kalaupun ibu terima, ibu tahu kamu baik. Tapi ibu tidak bisa mengimbangi kamu. Sahut beliau. Ngimbangin apa nih Bu? Saya pikir saya sudah cukup dewasa melebihi umur. Jawabku meyakinkannya. Fadel, orang nikah juga salah satunya untuk alasan fisik. Dan maaf, pastinya juga untuk hubungan suami istri. Lihatlah ibu dengan jernih. Ibu sudah tua. Ibu pernah muda dan punya bayangan jelas apa yang ibu rasa di usia kamu sekarang. Jawab Bu Mirza.
Maaf kalau jawaban saya lancang. Benar memang orang seusia saya lagi sedang-sedangnya tertarik soal itu. Justru awal mula perhatian saya tentang ibu karena alasan itu, jawabku. Maksudnya? Tanya Bu Mirza jadi penasaran. Ibu masih cantik dan maaf, saya suka dengan fisik ibu. Laki-laki mana yang tidak suka melihat penampilan ibu coba? Ujarku mulai menebar rayuan. Saya gemuk gini, ada-ada aja kamu. Sergahnya. Di netra saya sempurna kok Bu. Semangat 45 saya kadang bangkit tiap melihat ibu. Ucapku makin nekat. Maksud kamu? Jawabnya heran. Saya laki-laki normal. Maaf Bu, saya juga tertarik sama ibu untuk bekerja sama kreatif memenuhi kewajiban setiap saat. Ujarku. Apa kamu gak berpikir ini aneh? Jawabnya. Buat saya tidak, Bu, kataku. Bu Mirza hanya tersenyum, tapi kemudian diam hingga beberapa saat. Wajahnya menatap keluar jendela, menatap hujan yang masih turun dengan derasnya. Aku pun terbawa suasana, seperti tidak bisa mengontrol hati ini. Aku merapatkan barisan mendekatinya. Ladala, kamu mau apa? Ujarnya kaget. Tanpa menjawab, aku langsung memberinya sambutan kebaikan. Otomatis, Bu Mirza tersedak kaget, tapi aku belum ingin melepaskannya. Aku ulang beberapa kali sambutan baikku sebelum akhirnya melepaskannya. Aku menatap netranya tanpa berkedip. Kamu keliru, Fadel. Kamu salah besar. Ucapnya seraya bangkit, kemudian berjalan menuju hamarnya meninggalkanku. Aku pun dilanda kebingungan, tapi ini sudah terlanjur terjadi. Kemudian aku pun buru-buru bangkit mengikutinya. Belum selesai beliau menutup pintunya, tanganku sudah bergerak menahannya. Kemudian aku meloloskan bohdiku masuk ke hamar itu. Tanpa membuang waktu lagi, aku langsung mendorongnya ke dinding di belakang pintu hamarnya. Berkat dari kenewekatanku itu, lambat laun Bu Mirza mulai bisa menerima kenyataan serta sambutan baik kenegaraan yang ada. Setelah aku merasakan mulai menerima balasan baik sambutan dari Bu Mirza, aku pun menuntunnya ke singgah sana dan selanjutnya apa yang aku rasakan tidak bisa terlukiskan saat itu. Indah lautan nirwana Ambarawa itu seperti tiada batas. Wajah cuantiknya yang berkeringat seperti bidadari yang telah lama aku impikan. Deru angin masih berdesir keras di luar. Hujan telah berhenti. Kami mengistirahatkan laju angin dilengkapi dengan sinar lampu yang temaram. Malam ini menjadi saksi romantis dua manusia berbeda zaman. Kami rebahan terdiam sambil meredakan laju angin yang menghantam sebelumnya. Kita sudah melakukan kesalahan besar, Fadel. Bisik Bu Mirza memecah kesunyian. Saya sadar ini seharusnya tidak terjadi, Bu. Tapi saya tidak menyesal, Bu. Karena saya mencintai Ibu dan mau melakukan apa saja supaya Ibu bahagia. Kataku seraya jawi jemawiku mengelus lowombut rambutnya. Ibu mungkin sudah tidak subur, tapi masih rutin tiap bulan. Gimana kalau... Beliau tidak melanjutkan kalimatnya. Suaranya tercekak. Dari awal yang saya coba mau jelasin ke ibu, saya ingin kita nikah, sahutku. Tapi itu nggak mungkin, Fadel. Apa kata orang? Apa kata anak dan mantu ibu? Tukasnya Lowembut.
Kenapa kita pusing dengan tanggapan orang? Kita yang ngejalanin, Bu. Saya tunggu ibu sampai kapanpun untuk siap jadi istri sahku, kataku dengan yakin, seyakin-yakinnya. Tapi lihat kondisi kita, Fadel, ujar beliau. Saya tetap tunggu ibu, apapun itu konsekuensinya, sahutku tegas dan pasti. Wanita ini menawik nafas dalam dan melepaskannya dengan risau. Aku menghadiahkan cumian ke keningnya dengan lembut. Sudah malam, Bu. Saya harus pulang. Semuanya pasti akan baik-baik saja, ucapku. Hari-hari selanjutnya adalah cerita tentang semangat baru. Bu Mirza terlihat lebih ceria dan hidupnya seperti lebih berwarna. Peristiwa baik malam itu tidak membuatnya membenciku, bahkan hubungan kami makin berwarna. Aku memang berniat menikahi Bu Mirza, tidak peduli dengan tanggapan miring orang di sekitar kami. Aku mencintainya sepenuh hatiku. Seminggu kemudian, Bu Mirza meneleponku. Suaranya ceria dan lepas. Dia mengabarkan bahwa putrinya telah menyetujui rencana kami untuk menikah. Akhirnya, kami pun menikah dan hidup dengan bahagia. Ternyata aku tidak salah pilih, karena Bu Mirza begitu penuh kasih sayang dan selalu membuat hidupku bahagia. Dan semangatnya yang besar itu loh. Bu Mirza selalu bisa mengimbangi aku yang jauh lebih muda. Bahkan aku serasa kewalahan. Dan semoga cinta dan kasih kita akan abadi ya Bu Mirza Swayang. Begitulah awal kisah aku bisa bersama dengan istriku sekarang, yaitu Bu Mirza. Bagaimana menurut kalian? Kalau jodoh memang tak memandang usia kan? Coba berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati dan jodoh tidak pernah memandang angka usia, melainkan melihat pada kedewasaan dan kenyamanan hati yang saling melengkapi. Ketulusan mengalahkan keraguan. Kegigihan Fadel membuktikan bahwa kasih sayang yang tulus mampu meruntuhkan tembok keraguan dan rasa minder karena perbedaan usia. Cinta yang didasari penerimaan apa adanya akan selalu menemukan jalannya menuju kebahagiaan. Berkah di balik musibah. Pertemuan mereka bermula dari titik terendah usaha Fadel, mengingatkan kita bahwa seringkali Tuhan mengirimkan penolong yang kelak menjadi pendamping hidup di saat kita sedang berjuang untuk bangkit. Keberanian memilih bahagia. Keputusan mereka untuk menikah mengajarkan kita untuk lebih mendengarkan suara hati dan restu keluarga terdekat seperti Putri Bu Mirza, daripada memusingkan gunjingan orang lain. Kebahagiaan rumah tangga adalah milik mereka yang berani memperjuangkannya. Semoga kita semua dipertemukan dengan pasangan yang mampu menerima segala kekurangan kita, saling mendukung dalam karir, dan menua bersama dalam kebahagiaan yang abadi. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah ini. Di sini tentunya kami sebagai admin tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, channel 48H Shi Litili hanya berbagi pengalaman saja yang tidak untuk ditiru. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah nyata ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.